Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sering mendengarkan kisah orang yang membunuh 100 orang. Kalau membunuh itu satu orang saja besar sekali dosanya, termasuk min akbaril kabair, di antara dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar, membunuh. Satu orang, bagaimana membunuh 100 orang? Tapi karena dia mau tobat, ya, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mau berubah, intinya ingin tobat artinya kembali kepada jalan yang benar, mau ada perbaikan, mau melakukan perubahan. Asalnya orang itu membunuh 99 orang. Lalu dia ingin taubat. Dia datang kepada orang yang setiap harinya ibadah, tapi tukang ibadah tapi ilmunya sedikit. Dia tanya, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk taubat? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata tukang ibadah itu, terlalu banyak dosa kamu, nggak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa satu orang saja, membunuh satu orang udah besar sekali, apalagi 99. Orang itu tidak berpikir lagi, langsung aja dipenggal lehernya, ditebas jadi genap 100. Udah 100 orang dia bunuh. Tapi dia masih optimis, ada harapan, ingin kembali kepada Allah, ingin mendapat ampunan dari Allah Subhanahu, ingin memperbaiki diri. Akhirnya dia cari lagi orang yang mungkin bisa memberikan petunjuk, jalan keluar, solusi. Udah membunuh 100 orang. Datang kepada seorang alim. Dia bertanya, wahai Syekh, wahai guru, wahai tuan, apakah masih ada kesempatan bagi saya untuk taubat, memperbaiki diri? Saya sudah terlalu banyak dosa saya, sudah membunuh 100 orang. Masih adakah peluang, kesempatan bagi saya untuk taubat, untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah masih memberikan ruang kepada saya untuk diampuni dosa-dosa saya? Orang alim menjawab, iya. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya selama dia mau kembali kepadanya, sebanyak apapun dosa-dosa. Seperti hadis kita ini. Tapi ada syarat. Bukan hanya sekedar ingin, mau, ya, berangan-angan, tapi ada syaratnya. Kamu akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya kamu harus tinggalkan kampung, ya, tempat tinggal di mana kamu melakukan perbuatan dosa, karena lingkungannya nggak bagus, lingkungan maksiat. Ini penting juga lingkungan nih. Lingkungan menentukan perilaku, gaya hidup seseorang. Kata orang ulama tadi, kamu harus tinggalkan tempat itu. Harus pergi ke tempat di mana di sana orang-orangnya orang-orang baik. Insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kamu, akan ampuni dosa-dosa kamu. Akhirnya dia pergi sesuai dengan saran, petunjuk, nasihat seorang alim tadi ke satu kampung yang sudah diberitahu oleh alim. Dia dengan serius, dengan sungguh-sungguh menuju tempat untuk mendapatkan ampunan itu. Di tengah jalan ajal tiba
Ya, belum sampai tujuan, kampung, tempat yang dituju sudah meninggal dia. Artinya apa? Dia sudah melangkah, jalan, ada usaha, walaupun belum banyak perbuatan amal-amal soleh yang dia lakukan. Baru dalam perjalanan, meninggal di tengah jalan. Begitu meninggal di tengah jalan, malaikat pencatat amal kebaikan dan malaikat pencatat amal keburukan turun untuk mencatat. Kata yang mencatat amal kebaikan, ini jatah saya untuk mencatat kebaikan. Kata yang mencatat amal keburukan, ini jatah saya. Orang ini orang jahat, 100 orang udah dibunuh. Tidak, kata yang mencatat kebaikan, orang ini udah berusaha untuk memperbaiki diri. Akhirnya apa? Dalam bahasa kita berselisih lah gitu. Solusinya apa? Maka diukurlah, ya, bahasa kita ya, untuk mendekatkan pemahaman kita. Malaikat nggak mesti bawa meteran gitu, enggak. Nah, diukur lebih dekat kemana, ke tempat asalnya atau ke tempat tujuannya. Ternyata lebih dekat ke tempat tujuan hanya beberapa, dalam bahasa kita beberapa jengkal aja. Ya mungkin 1 meter lah gitu. 1 meter lebih dekat ke tempat tujuan di mana dia akan taubat, memperbaiki diri. Dengan demikian maka dia dicatat orang yang telah melakukan kebaikan, berada di lingkungan yang baik, gitu. Syarat di mana tobat dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Dia dicatat sebagai orang yang telah bertobat dari perbuatan dosa-dosanya, yaitu berapa? Membunuh 100 orang. Allah mengampuni dosa seseorang. Tadi disebutkan dalam hadis ini, walaupun dosa itu memenuhi hamparan bumi, semenuhnya dosa, bahkan dosanya menumpuk sampai langit gitu. Kalau datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyekutukan, tanpa syirik, dosa besar, masih ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mau tobat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku akan berikan ampunan. Subhanallah. Untuk memberikan semangat, motivasi kepada kita, sebanyak apapun dosa yang kita lakukan, ya harus tobat. Cara untuk kita diampuni oleh Allah, ya tobat, kembali kepada Allah, harus memperbaiki diri. Illa man taba wa aslaha, kecuali orang yang tobat, kembali kepada Allah dan memperbaiki diri. Subhanallah, luar biasa ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bertobat, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu. Banyak sekali dosa-dosa yang kita lakukan, yang dosa besar, dosa kecil, ya, dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa pikiran, dosa hati, semuanya banyak. Tapi kalau kita mau memperbaiki diri, Allah buka seluas-luasnya, Allah akan ampuni. Seperti contoh seorang membunuh 100 orang, tapi dia punya keinginan untuk memperbaiki diri, ada usaha, ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.